Everyday blessing, berkat setiap hari, seek the Savior, carilah Sang Juru Selamat. Yohanes 4 ayat 43 hingga 45. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari situ ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea itu menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dilakukannya di Yerusalem pada hari-hari raya itu, sebab mereka sendiri juga datang ke pesta itu. Banyak orang tertarik mengikuti Tuhan Yesus, tapi pertanyaannya, apakah kita mengikuti Tuhan Yesus karena pribadinya atau hanya karena tanda dan mukjizatnya? Dalam Yohanes 4 ayat 43 hingga 45, kita melihat kontras antara sambutan lahiriah dan iman yang sejati. Mari kita renungkan bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus. Ayat 43, Tuhan Yesus berangkat dari Samaria menuju Galilea. Di Samaria, orang-orang percaya karena firman-Nya, bukan karena tanda. Bandingkan dalam Yohanes 4 ayat 41 dan 42. Tuhan Yesus menyebut pepatah, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Di Galilea, tempat asalnya, orang mengenalnya hanya sebagai anak tukang kayu. Bandingkan dalam Matius 13 ayat 55 hingga 57. Pada ayat 45, orang Galilea menyambut Tuhan Yesus, tapi sambutan itu bukanlah iman sejati. Mereka hanya terpesona oleh mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di Yerusalem. Tuhan Yesus mengetahui hati manusia. Yohanes 2 ayat 23 hingga 25. Mereka menyambut tanda, tetapi menolak kebenaran pribadi Yesus sebagai Mesias. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, jangan berhenti pada tanda-tanda. Orang Galilea tertarik karena tanda-tanda. Yohanes 4 ayat 45. Tanda dan mukjizat memang menarik, tapi itu bukan tujuan akhir. Tanda hanya alat untuk menunjukkan siapa Tuhan Yesus. Iman yang hanya bergantung pada tanda akan mudah goyah. Dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31, tanda-tanda itu ditulis supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada seorang yang senang kembang api, indah sebentar lalu hilang. Tapi terang matahari menghangatkan dan memberi hidup. Jangan cari Tuhan Yesus seperti mencari kembang api, tapi seperti orang butuh matahari setiap hari. Bagian kedua yang kita pelajari, sambutan lahiriah tidak sama dengan iman sejati. Orang Galilea menyambut Tuhan Yesus, Yohanes 4 ayat 45, tetapi bukan dalam arti iman sejati. Sambutan luar biasa menipu. Yang penting adalah penyerahan hati. Iman sejati bukan hanya kagum, tetapi percaya dan taat. Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 11 dan 12, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Seorang tamu istimewa datang, disambut meriah, tetapi kemudian diabaikan dalam acara. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Banyak orang memujinya, tapi tidak mau taat kepadanya. Bagian ketiga yang kita pelajari, carilah Tuhan Yesus karena pribadinya, bukan sekedar berkatnya.
Tuhan Yesus mau kita mencari Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sebagai pemberi berkat. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan iman yang tulus. Orang Samaria dipercaya kepadanya. Ini iman yang Tuhan Yesus kehendaki. Dalam Yohanes 6 ayat 26 dan 27, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ilustrasi. Ada anak yang sayang dengan orang tuanya, bukan hanya karena diberi uang saku, tapi karena kasih sejati. Demikianlah iman kita kepada Kristus, harus karena kasih, bukan keuntungan. Ada kutipan tokoh Kristen, mujizat adalah tanda yang menunjuk kepada Yesus. Jangan berhenti pada tanda, tetapi lihatlah kepada Dia yang ditunjuk oleh tanda itu. Charles Spurgeon. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengaguminya, tetapi untuk mengikut Dia dengan segenap hati. Dietrich Bonhoeffer. Misi, jangan puas hanya dengan melihat tanda-tanda, sambut Tuhan Yesus dengan iman yang sejati, bukan hanya kagum lahiriah. Carilah Kristus karena siapa Dia, Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar pemberi berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya mencari tanda dan berkat-Mu, tetapi mengabaikan pribadi-Mu. Tolong kami untuk mengikut Engkau dengan iman yang sejati. Tanamkan kasih kepada firman-Mu dalam hati kami, agar kami hidup bagi-Mu, bukan hanya kagum pada tanda-tanda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.